Oke, baik. Kelas entry level tapi juara banget speknya. Ini tuh HP terbaru dari Realme. Ini adalah Realme C67 NFC. Jelas ya, jadi HP ini tuh sudah ada NFC-nya. Jadi HP ini tuh menjadi sebuah smartphone pertama dengan kamera, maksudnya sebuah smartphone pertama Realme ya, dengan kamera 108 megapiksel di harga entry level, di kelas entry level, dan menggunakan chipset 6 nanometer Snapdragon 685 di kelasnya. Gokil banget. Ini adalah Realme C67. Ini adalah boxnya seperti ini ya. Dan seperti biasa ya, di unboxing plus kali ini kita akan bahas beberapa aspek. Baik, yang pertama, tentunya kita bakalan cek slot SIM card-nya, kemudian kita bakalan tes biometriknya, kita juga bakalan tes NFC-nya, kita juga bakalan tes Antutu-nya, Geekbench-nya, sensor box-nya, kemudian kita juga bakalan cek kualitas nonton Netflix-nya, kita juga bakalan tes ataupun cek ini ya, mini kapsulnya ya, fitur yang menarik nih. Kemudian kita juga bakalan tes speakernya, kameranya, dan gamingnya. Baik, jadi untuk harga HP ini, jujur gue belum tahu, tapi kabarnya sih ini di 2,5 jutaan sampai 3 juta. Jujur gue juga belum tahu ya, intinya sampai video ini dibuat, gue belum tahu sama sekali. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu update-nya, jangan lupa langsung aja follow aja Instagram gue ya di @rizwanzone. Nah, jadi HP ini tuh punya slogan di 108 megapiksel kamera New Champion. Dan positioning HP ini tuh adalah smartphone pertama dengan 108 megapiksel dan chipset Snapdragon di kisaran 2 jutaan. Ini menarik banget ya. Nah, ini adalah box-nya, teman-teman bisa lihat sendiri. C67 Realme NFC, dan beginilah tampilannya ya. Box-nya sih udah oke lah gitu kalau Realme ya. Nah, ini untuk selling point-nya teman-teman bisa lihat sendiri, ada 108 megapiksel ultra clear kamera, ngecasnya 33 watt, cepet ya, super VOOC, 5000 mAh baterainya, dan ini udah 2 stereo speaker, cakep. Menggunakan Snapdragon 685 6 nanometer, cakep. Ini terbaru kalau nggak salah ya, maksudnya tahun ini kalau nggak salah ini rilisnya. Kemudian layarnya ini tuh udah 90 Hz 6,72 inci dan sudah ada fitur mini kapsul. Nah, untuk varian yang gue punya ini tuh 8128, tapi menariknya di harganya ini, di range harganya ini ya 2,5 sampai 3 jutaan, dia tuh sudah ada varian yang 256 GB. Masuknya kelas entry level tapi udah ada 256 GB untuk storage-nya, menurut gue ini udah oke banget. Dan yang gue punya ini tuh warnanya hitam batu. Jadi ada 2 varian warna nih. Jadi ada Sunny Oasis dan hitam batu. Hitam batu tuh berarti Black Rock. Wah, cakep. By the way, ini RAM-nya ini ya. RAM-nya ini tuh 8, tapi dia juga punya virtual RAM 8 GB lagi. Jadi total up to 16 GB. Oke, langsung aja. Mari kita unboxing. Sini deh. Kita taruh sini ya. Biasanya hey welcome to Realme family, tapi sekarang ini tuh make it real, sick. Di dalamnya, nah baru ada di sini ya, hey welcome to Realme family. Ada SIM ejector, kemudian ada jelly case, wah cakep ya jelly case-nya. Suka sih gue kalau itu jelly case-nya ya. Kemudian ada juga buku panduan dan kartu garansi. Jadi kalau misalnya ada apa-apa nggak perlu khawatir ya, kartu garansi. Terus ini adalah HP-nya, kita taruh dulu. Kita lihat ini untuk ini Type C ya, Type A to Type C. Kemudian ini di 33 watt super VOOC untuk adapter chargernya. Ini menarik ya, dapat adapter charger, jadi kita nggak perlu beli lagi. Nah, dengan adapter charger ini 33 watt ya, jadi kalau misalnya kita mengisi baterai 5000 mAh-nya ini, Realme ini C67 ini tuh, sampai 50% tuh hanya butuh waktu sekitar 26 menitan saja. Gokil. Oke, sekarang kita beresin dulu dan kita lihat untuk HP-nya. Ini adalah HP-nya. Dan cakep ya. Sekarang tuh kelas-kelas entry itu aduh, pada bagus-bagus desainnya gitu ya. Nih, yang susah tuh nyebut kayak gini nih. Jadi harap bersabar ya. Nah, kita udah cabut. Iya, sip. Oke, sekarang mari kita nyalakan dan kita setting terlebih dahulu. Baru kita komentarin nih ya, gimana sih Realme C67 ini. Oke, baik. Ini adalah Realme C67. Dan pertama kali pegang, jujur ini ternyata enak banget ya. Jadi pinggirnya tuh mengotak, jadi grip di tangan tuh lebih nempel. Apalagi kalau misalnya kita pakai jelly case, ini gripnya tuh lebih enak banget di tangan.
Nah, by the way ini untuk desainnya jujur menurut gue ini adalah preferensi masing-masing. Cuman ini tuh bagus banget asli. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih desainnya tuh cakep ya, apalagi bagian bump kameranya nih ada warna gold di ini ya, berbentuk lingkaran dua gini. Kemudian di samping-samping ini di bump kamera bagian bawahnya tuh ada goldnya juga. Makin bikin terlihat premium, looksnya tuh terlihat mewah ya. Di bawahnya itu ada tulisan 108 megapiksel AI kamera. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, kelihatan nggak sih? Ini tuh kayak ada bentuk jatuh-jatuh meteor gitu nih. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya desainnya ya? Tapi yang jelas nih yang gue suka, jadi ini tuh anti fingerprint tuh. Tuh, jadi ini tuh nggak bakalan gampang kotor. Cuma memang untuk bagian kameranya ini, perlu teman-teman perhatikan kalau misalnya teman-teman mau foto, usahakan untuk dilap dulu. Karena ini gampang kotor ya. Siapa tahu nggak sengaja terkena jari gitu kan, ini gampang kotor nih. Oke, jadi perhatikan ya, ini lap dulu aja kalau misalnya mau ngambil foto. Tapi untuk bodinya ini tuh, ini enak banget karena apa? Karena udah anti fingerprint, jadi nggak gampang kotor. Nah, bodinya ini tuh slim banget ya menurut gue ini karena kurang dari 8 mm, sekitar 7,59 mm. Dan dia tuh katanya punya desain Sunny Oasis Design. Jadi ya oke banget. Nah, jadi untuk di bagian kanannya ini tuh ada nih. Ini ada tombol power sekaligus fingerprint. Jadi ini menggunakan side fingerprint dan ini adalah tombol volume ya, volume rocker yang cukup clicky. Oke. Di bagian atas ini tuh ada ini apa ya? Ini kayak agak gede gitu lubangnya ya. Oke, tapi ini sepertinya ini sih lubang mikrofon ya. Ini sepertinya lubang mikrofon. Kemudian di sini ada slot SIM-nya, nanti kita bakalan cek. Dan di sini ada port jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, di sini ada port Type-C dan ini lubang speaker. Nah, speakernya ini tuh dua stereo speaker, berarti di sini dan harusnya di sini ya. Harusnya di sini nih. Nah, di sini nih. Di dekat earpiece ya. Sekarang mari kita coba cek dulu untuk slot SIM-nya. Nah, untuk slot micro SD-nya ini tuh ada ya. Jadi ini tuh dedicated. Kita bisa menggunakan dua nano SIM secara bersamaan dengan micro SD yang bisa kalian isi sampai 2 TB. Ini gokil banget, sampai 2 TB. Sekarang mari kita coba untuk side fingerprint-nya. Udah gua set ya. Dan menurut gua, nih teman-teman bisa lihat sendiri, ini cepet. Fingerprint-nya itu cepet ya. Bahkan di tangan gua yang cukup basah, karena gua sering basah, ini menurut gue udah cepet dan akurat tuh. Jujur gue suka. Sekarang mari kita cek ya, kira-kira dia bisa apa lagi nih untuk lock screen-nya ya. Apakah bisa face unlock? Oke, ternyata nih kita juga bisa melakukan untuk face unlock ya. Kalau misalnya kalian males pakai fingerprint, nih kita coba cek untuk kecepatannya. Oke, cepet banget. Ngedetectnya tuh cepet banget ya. Sekarang kita coba nih. Cepet banget. Intinya sih kalau face unlock asal di kondisi cahaya yang cukup, menurut gue ini udah sangat cepat. Kemudian sesuai dengan namanya, Realme C67 NFC, jelas HP ini tuh bisa ngecek saldo ya, kartu elektronik yang gue contohin itu adalah e-money ya. Jadi kita aktifkan dulu NFC-nya. Nah, udah aktif ya, NFC-nya udah aktif. Dan langsung aja kita tempel. Wih, cepet banget. Jadi ini gue pakai e-money ya. E-money dan pakai marketplace-nya tuh Shopee. Nih, langsung ke detect ya. Langsung aja kita bisa top up ataupun cuma cek saldo doang. Sangat bermanfaat. Berikutnya, karena HP ini tuh sudah punya speaker, dual stereo speaker ya. Jadi sekarang kita coba sedikit aja nih bagaimana untuk kualitas speakernya. Walaupun sebenarnya ini nggak bisa mewakilkan ya, karena kan ini tuh melalui proses lagi, direkam melalui mikrofon ke kamera, diedit lagi, diupload lagi ke YouTube. Nah, jadi sebenarnya kurang ini sih ya, kurang valid, tapi ya setidaknya mungkin bisa menjadi gambaran aja ya. Semoga teman-teman kebantu nih. Kita coba cek dulu nih untuk mendengarkan suara dari speakernya Realme C67 untuk trailer dulu ya. For most of human civilization, we believed that life could only exist on the surface of our planet. What else
else were we wrong about? Welcome to my world. Oke, sekarang kita coba ini ya, NCS. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real confident. It's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games. The situation rotates, and they say communication, safe relations. Okay, medicated how I'm patient, wasting time in the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning. Told you what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, get me a sign, now let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? Baik, sekarang mari kita bahas untuk bagian layarnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini layarnya menurut gua cukup menarik ya untuk di kelas harganya. Nih, layarnya bezelnya tuh tipis ya, iya nggak sih? Apalagi bagian kiri kanannya nih, ini udah menurut gue ini udah cukup tipis. Kelihatan banget ini tuh kayak bukan HP entry level ya. Belum lagi bagian atasnya juga ini cukup tipis nih. Cuma memang bagian bawahnya masih agak sedikit agak tebal. Tapi ini nggak begitu tebal banget ya. Ini udah oke lah. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, jadi ini menariknya sudah dilengkapi dengan, nah ini layar pelindung apa namanya ya, anti gores ya, anti gores nih. Jadi ini udah ada anti goresnya, bawaannya udah ada anti gores. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk membeli anti gores tambahan. Nah jadi layar ini tuh berukuran 6,72 inci ya, Full HD Plus 90 Hz. Dan maksimum brightness-nya ini tuh di 950 nits. Jadi kalau misalnya kita gunakan untuk di luar ruangan atau di bawah terik matahari, ini harusnya masih bisa menampilkan konten dengan sangat baik. Nah teman-teman nih, kalau misalnya pengen lihat gimana untuk kualitas warnanya, ini cakep banget sih asli tuh. Ini warnanya udah oke, cakep banget warnanya ya. Udah cukup memanjakan mata walaupun belum AMOLED, tapi ini udah memanjakan mata. Tapi wajar lah, ini kan kelasnya aja 2,5 jutaan lah ya. Jadi ini udah oke, layarnya luas, speakernya juga udah stereo, dan pastinya teman-teman bisa diperhatikan ini tuh sudah menggunakan desain punch hole. Teman-teman nih mana? Nih coba kita cek ya. Nih ini sudah menggunakan desain punch hole tuh, ya kan? Cakep ini. Kemudian salah satu fitur yang menarik juga ada yang namanya mini capsule. Jadi cara mengaktifkannya itu seperti ini ya. Jadi kita buka settingan, kita buka settings, kemudian kita cari notification, kemudian cari mini capsule. Nih, ini ada tulisan mini capsule. Nah, jadi mini capsule ini, nah yang ada di sini ya, yang ada di sini nih. Jadi nanti itu ada animasi. Nah, ini kita aktifkan terlebih dahulu nih. Kita aktifkan. Jadi nanti bakalan ngasih tahu ataupun memberikan notifikasi ataupun animasi ya. Animasi mini capsule seperti dynamic island-nya iPhone. Mulai dari baterai status, kemudian musik juga ada, cuaca juga ada, penggunaan data, dan status langkah kaki kita. Jadi nanti di sini muncul twing gitu kan ya. Coba gimana sih cara nyontohinnya? Agak susah nyontohinnya ya. Harus bener-bener kita pura-pura ngecas dulu nih, baru nanti kelihatan gitu kan. Twing, yang jelas mah seperti ini ya, yang jelas seperti dynamic island-nya iPhone gitu. Nah sekarang mari kita bahas untuk kameranya. Nah ini menarik ya. Salah satu fitur yang menjadi unggulan di Realme C67 ini itu adalah kameranya. Karena sudah punya kamera 108 megapiksel dan ini tuh menggunakan sensor ISOCELL HM6. Nah, sensor ini tuh biasanya digunakan di kelas-kelas flagship ya. Kemarin dulu tuh di kelas flagship, kemudian turun ke kelas mid range, dan sekarang Realme sudah menggunakannya nih. Mantap banget ya di Realme C67 ini. Jadi menariknya selain 108 megapiksel juga, jadi ini tuh ada yang namanya 3x atau 3 kali in sensor zoom. Jadi kalaupun kita zoom ya, kita zoom 3 kali, tapi hasilnya masih tetap bagus. Berbeda dengan digital zoom ya, jadi beda dengan digital zoom, jadi ya ini tuh lebih apa ya, lebih ngemadetin pixel. Jadi ketika di zoom 3 kali aja, hasilnya tetap bagus. Nah untuk lensa satu lagi, jadi itu ada dua ya, ada dua kamera, ada dua lensa. Yang satunya ini tuh adalah black and white ya, 2 megapiksel black and white.
Kemudian untuk kamera depannya beresolusi di 8 megapiksel. Sementara nih untuk perekaman videonya bisa kita cek ya. Kamera depannya ini tuh bisa merekam di 1080 pixel di 30 frame per second dan ada fitur ultra steady-nya atau AIS ya, Electronic Image Stabilization. Jadi kalau misalkan mau nge-vlog ya harusnya ini lebih stabil. Kemudian di bagian kamera belakangnya ini hanya bisa di 1080 pixel di 30 frame per second juga. Nah kamera belakang nih ya. Nah 1080 pixel di 30 frame per second juga dan ada fitur AIS-nya atau ultra steady-nya. Nah menarik banget ya. Kemudian nih ada juga nih yang namanya street photography ya. Di sini kita bisa menggunakan fitur 24 mm, 72 mm sampai 120 mm dan ada juga filternya yang sangat menarik nih. Selain ada black and white, selain ada street, kemudian ada juga nih yang gua suka nih, ada ini nih crispy, kemudian ada cinematic dan tranquil. Ini biasanya ada di series ini ya, series numbernya Realme 11 Pro Plus, Realme 11 Pro 5G ya. Pokoknya itu ada fitur cinematic crispy kayak gini, crispy ya. Kemudian cinematic dan tranquil. Ini menarik banget ya. Sekarang sudah ada di kelas entry levelnya Realme. Nah, untuk 108 megapikselnya kita tinggal pilih aja nih high resolution. Ini udah menggunakan fitur 108 megapiksel. Kemudian nih untuk fotonya juga bisa kita 1 kali zoom, 3 kali zoom, 5 kali zoom, sampai mentok di 10 kali zoom. Oke, berikut adalah hasil kamera dari Realme C67 NFC. Baik untuk kamera belakang ataupun kamera depan, kualitasnya di 1080 pixel di 30 frame per second. Ini gua jalan kaki handheld ya. Ini adalah kualitasnya. Nah, ini adalah kualitasnya. Wih, kita lihat pindah fokusnya cukup cepet ya. Tuh. Sekarang kita coba jalan kaki aja biar tahu gimana untuk kualitas tanpa menggunakan fitur super steady atau AIS-nya ya. Oke, sementara ini menggunakan fitur ultra steady atau super steady-nya atau AIS-nya nih yang biasa gua sebut. Jadi harusnya ini lebih stabil ya. Ini gua handheld, ini lebih stabil harusnya kualitas gambarnya harusnya ya. Cuma memang kita nggak bisa berharap lebih juga ya untuk perekaman video di entry levelnya ya. Kalau namanya kelas entry level kan biasanya main di harga sama fitur-fitur lainnya ya. Tapi kalau untuk video, waduh agak susah gitu. Ini selfie tanpa menggunakan fitur super steady. Selfie tanpa menggunakan fitur super steady. Selfie video tanpa menggunakan fitur super steady. Oke, ini selfie video menggunakan fitur super steady.
Ini Super Studio menggunakan fitur Super Steady. Cuman nggak tahu kenapa pas sekarang kan kok kayak ada getaran-getaran gitu ya ke tangan, dut gitu. Sekarang mari kita ngomongin untuk speknya. Jadi HP ini tuh menggunakan chipset Snapdragon 685 6 nanometer ya. Jadi selain performanya kencang, daya tahan baterainya juga lebih efisien. RAM-nya itu 8 GB yang bisa kita expand sampai 8 GB lagi. Jadi totalnya itu sampai 16 GB. Ini sangat amat menarik ya. Itu bisa kita expand sampai 8 GB lagi. Kemudian storage-nya ini tuh di 128 GB, tapi kalau misalnya kalian kurang, kalian bisa pilih di 256 GB. Ini juga udah support micro SD up to 2 TB. Dan menariknya nih, ini sudah menggunakan Android 14 ya, dengan Realme UI ini. Android 14 Realme UI di kelas harga 2 jutaan, start 2,5 jutaan ya. Aduh, menarik banget. Ini juga udah ada NFC, dan yang paling penting nih, sekarang sudah ada nih fitur pertama kalinya muncul gitu ya di series ini adalah IP54. Jadi ini udah tahan cipratan air dan debu. Ingat ya, cipratan air saja. Oke, sekarang mari kita cek nih untuk skornya ya. Jadi udah gua coba tes nih untuk skornya. Kita cek dulu ya, mana nih. Oke. Sip. Oke nih, baik, untuk Antutunya mendapatkan skor di 312 ribuan poin. Kemudian untuk Geekbench-nya mendapatkan skor di single core-nya ini tuh 474 dan multi-core-nya tuh di 1300-an poin. Dan untuk di PC Mark nih, gua coba tes mendapatkan skor di 7300-an poin. Nah, ini untuk layarnya sendiri nih, layarnya ini tuh sudah support menampilkan kualitas nonton Netflix di kualitas high definition karena sudah ada sertifikat Wideband L1. Jadi buat yang hobi nonton atau streaming, wah ini udah oke ya. Kemudian untuk sensornya ini menarik, lengkap ya. Yang nggak ada tuh sensor tekanan dan temperatur sensor, ini wajar. Giroskop ada. Nah, kita cek ini vendornya tuh Bosch CH. Ini gue nggak tahu ya. Coba teman-teman ada yang tahu nggak sih ini tuh virtual ataukah hardware? Karena jujur gue juga penasaran, gue belum dapat infonya. Tolong ya teman-teman ya, yang tahu tulis di kolom komentar. Ini hardware ataukah software? Oke, sekarang mari kita coba untuk bermain game. Sebelum ke game, langsung aja mari kita tes untuk bermain real drum dulu ya. Gue pengen tahu sejauh mana delaynya. Cukup berasa delaynya, tapi masih playable ya. Jadi sedikit banget gitu, tapi masih aman lah menurut gue ya. Tuh. Masih ada sedikit tapi masih aman. Sekarang mari kita coba untuk bermain game Mobile Legends. Sekarang mari kita cek untuk Mobile Legends, settingannya ini tuh mentok di high frame rate-nya ini tuh high ya. Kemudian grafisnya ini tuh mentok di ultra, bisa mode ultra juga, grafisnya cakep ya. Tapi frame rate-nya di high. Oke, kita maksimalin aja, mentokin aja. By the way, gue nggak jago main game, jadi ya ini adalah impresi pertama aja ya. Bagaimana nih orang awam main game di HP ini, Realme C67. Layarnya responsif, enak banget. Licin banget enggak, keset juga enggak, jadi enak banget ini. Jadi ini tempered glass-nya, bukan tempered glass, apa namanya? Anti gores ya, anti goresnya ini tuh berarti menurut gue cukup enak nih. Jadi enak banget, kesentuhan jarinya tuh enak gitu. Ngegerakin hero-nya udah enak banget. Oke, wait, mundur dulu. Sip, hit, oke. Mundur dulu. Oke, aman ternyata ya. Yang penting sinyalnya cepet sih, sinyalnya aman, koneksinya bagus ya, aman sih harusnya ya. Nggak ada nge-lag sama sekali. Waduh, ini pasti kalah nih kita nih. Kita langsung kalah sepertinya, saudara-saudara. Tapi sejauh ini grafisnya menurut gue udah sangat cukup. Kemudian respon layarnya juga udah oke. Ya, untuk digunakan mabar menurut gue ini udah sangat nyaman banget ya. Apalagi layarnya juga ini udah luas banget. Belum lagi speakernya ini tuh stereo. Jadi pakai loudspeakernya tuh lebih nyaman gitu. Experience-nya lebih beda tuh. Gitu lebih berasa ya.
Sekarang kita coba untuk bermain game PUBG dan nanti kita bakalan coba untuk giroskopnya ya. Oke, sementara nih untuk settingan PUBG ini mentok di HD belum bisa ternyata. Balance. Di balance parameter ini tuh medium. Wah, jadi kalau misalnya kalian mau pakai main game, menurut gua sih mending di grafis mode dengan parameter ini tuh high. Oke. Kemudian kita coba untuk ininya nih, giroskopnya coba kita nyalakan. Apakah ini tuh giroskopnya oke ya atau malah ngeribetin? Oke, sejauh ini coba kita lihat dulu ya. Sejauh ini cukup stabil, tapi kalau misalkan pergerakan cepat ini harusnya agak ribet sih ya. Tapi coba kita cek dulu nih. Mainnya pakai ini. Oke, cukup sensitif, cukup responsif. Nggak ada delay banget gitu ya, nggak kebangetan delaynya. Mana nih, mana? Aduh. Gironya coba kita lihat ya, gironya nih. Oke, tuh gironya oke ya, cukup oke ya. Walaupun apa ya, agak delay dikit ya, tapi menurut gue sih ini udah oke banget sih. Udah sangat cukup lah buat teman-teman yang jago main PUBG pakai giro. Menurut gue ini udah cukup ngebantu sih. Sekarang kita matikan dulu ya gironya ya, karena gue nggak bisa pakai giro tuh malah makin ngaco. Udah mah nggak bisa main game gitu kan. Pakai giro makin aja gitu kan, nggak bisa. Sejauh ini aman ya, grafis oke, responnya juga udah oke. Gimana nih? Respon ditanya juga udah oke. Yang paling berasa tuh ini sih sebenarnya, mungkin karena dual stereo speaker, jadi enak banget ya. Tuh. Aduh, sorry banget teman-teman, tetangga ada yang nangis ternyata anaknya nih. Maju aja udahlah. Udah gitu aja. Oke, sejauh ini untuk bermain game PUBG mungkin udah lancar-lancar aja. Girosnya juga berfungsi dengan sangat baik. Tinggal balik lagi nih, kalau misalnya skill teman-teman udah jago, menurut gue ini udah sangat ngebantu banget untuk kalian push rank ataupun ya nemenin kalian buat bermain game MOBA ataupun game PUBG seperti ini. Menurut gue ini udah sangat cukup. Oke, baik, kesimpulannya. Di harga mulai dari 2 jutaan atau lebih tepatnya 2,5 jutaan ya. HP ini tuh sulit banget untuk nggak gua rekomendasikan ya untuk kalian beli. Chipsetnya udah kencang. Desainnya cakep. Kameranya 108 megapiksel 3x in sensor zoom. Cakep juga. RAM-nya up to 16 GB. Storage-nya juga gede up to 256 GB. Ada NFC. Kemudian ini pertama kalinya juga nih di seri C ya, udah IP54. Ini jujur gua suka banget. Nggak lupa juga nih, speakernya udah stereo, cakep. Udah Android 14 juga, dan ada fitur mini kapsul gua ribet banget ngomongnya. Mini kapsul 2.0 atau 2.0. Jadi ada updatean lebih terbaru lah gitu ya. Jadi ini tuh menjadi produk yang sangat menarik menurut gua ya, sekaligus menjadi produk dengan peningkatan terbesar ya di series C-nya Realme. Jadi ya gak usah mikir lah, langsung aja nih kalau misalkan mau beli langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan? Nanti kita bakalan bahas di reviewnya, tentunya di channelnya Rizwan Zone. Oke, gue pamit dan bye.